alami sungguh tangan kuasa Tuhan bekerja membangun kehidupan iman. Tangan Tuhan bekerja mencetak pikiran Kristus, logika ilahi, sehingga engkau tidak akan mudah digoyahkan oleh si jahat. Terjadilah atasmu. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah sudah tertutup. Walaupun secara lahiriah dia mengetahui tubuhnya sudah sangat lemah, usianya sudah 100 tahun, rahim Sarah sudah tertutup, tapi lihat fakta demi fakta yang ada tidak membuat imannya menjadi lemah. Aku hari ini ngalami kunci untuk aku menang tuh bagaimana gitu. Dan Dad Stephen itu hari ini ngajarin menurut aku yang gak pernah disampaikan oleh hamba Tuhan lain ya. Dan ternyata itu adalah dasar sekali, dan itu yang aku perlu gitu loh untuk jalan aku untuk ke depan, untuk aku menang. Seperti yang selama ini aku gak pernah dengar bahwa Abraham itu ternyata dia punya dasar untuk berharap kepada Tuhan dan tetap percaya. Di saat dia menanti janji Tuhan itu, dia percayanya dia itu bukan dengan sendirinya itu terjadi, tapi ternyata dia itu sudah membangun logika ilahi yang udah dibangun, membuat imannya itu bertumbuh. Jadi selama ini ya aku nggak pernah tahu ternyata iman itu bertumbuh itu dengan kita harus membangun sebelumnya itu adalah logika ilahi. Waktu dulu kalau aku sebelum mendengar khotbah pastor hari ini, aku sempat berpikir, apakah mereka itu dilahirkan memang udah seperti itu ya gitu? Apakah orang lain itu bisa gitu? Tapi ternyata dengan pastor ngajarin hari ini, ternyata ya aku bisa gitu loh. Tapi aku harus bangun itu dengan ketekunan ya. Yang pastor selalu ngajarin kita bangun bukan cuma sehari aja, tapi dengan bertekun itu membuat menjadi dari yang kecil itu menjadi semakin besar gitu. Bagaimana cara kita membuang manusia lama dan mengenakan manusia baru? Ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bagaimana kita mengenakan manusia baru, membuang manusia lama? Tadi dalam Roma pasal yang ke-12 Paulus menegaskan, yaitu dengan mengalami pembaharuan akal budi. Dalam ayat yang ke-23 Efesus pasal 4 Paulus menegaskan ini caranya, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Alkitab bahasa Inggris menuliskan dengan kata and be renewed in the spirit of your mind. Artinya ada nature dari pikiran kita yang mengalami perubahan, wajib mengalami perubahan. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Nah, di dalam kitab Korintus ini Paulus menyebut dengan istilah yang lain, yaitu memiliki pikiran Kristus. Jadi Tuhan mengendaki agar setiap kita, katakan Tuhan mengendaki agar setiap kita sebagai orang percaya berfokus untuk mengubah nature dari pikiran kita dan mulai memastikan terbangunnya pikiran Kristus. Inilah yang saya percaya disebut sebagai logika ilahi. Tadi kan logika kan science of right thinking, ilmu untuk berpikir dengan tepat. Nah, kalau saya mencoba menggabungkan istilah atau definisi dari logika tadi dengan apa yang saya terima dari Tuhan, logika ilahi atau pikiran Kristus adalah suatu pemikiran, pertimbangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip firman dan pernyataan roh, yang mempengaruhi atau menentukan pengambilan keputusan seseorang.
Sehingga apapun keputusan yang ia ambil akan selalu memposisikan dirinya sebagai pelaku firman, menjadi orang benar yang hidup di dalam iman dan memperkenan hati Tuhan. Bagaimana kita mulai membangun logika ilahi dalam hidup kita? Yang pertama, pastikan kita belajar untuk mengenali bagian dari firman yang sedang berbicara kepada kita. Nanti kita akan lihat satu-satu. Yang kedua, belajarlah untuk memahami maksud dari firman yang sedang berbicara kepada kita tersebut. Yang ketiga, belajarlah untuk menginternalisasikan. Wah, istilahnya keren. Ya, kalau bahasa sehari-harinya mulai menghubung-hubungkan firman tersebut dengan kehidupan sehari-hari kita. Dengan dasar 3 hal inilah, saudara bisa mulai belajar membangun logika ilahi dalam dirimu. Saudara sadar atau tidak sadar, selalu ada pertimbangan ataupun pemikiran tertentu yang menjadi dasar dari keputusan saudara. Nah, seringkali pertimbangan atau pemikiran yang kita buat untuk kita mengambil keputusan selalu didasarkan, kalau bukan karena kebiasaan, pasti didasarkan karena fakta-fakta yang ada di sekitar kita. Nah, padahal fakta-fakta yang ada di sekitar kita inilah yang seringkali membuat kita mengambil keputusan dengan keliru. Khususnya kalau mulai berkaitan dengan hal-hal ilahi, berkaitan dengan perkara-perkara rohani. Seperti misalkan, saya ambil sebuah contoh. Saya percaya di tengah kita menghadapi fakta-fakta negatif atau fakta-fakta buruk, kita pengennya bisa tetap percaya dan penuh iman. Setuju gak kira-kira? Nah, pertanyaannya, berapa banyak dari antara kita bisa bertahan, terus punya iman berkobar-kobar, terus menyala-nyala, bahkan di tengah tantangan, di tengah fakta negatif. Saya berdoa biarlah semua kita, katakan semua kita, dibawa oleh Tuhan untuk mulai hidup dalam takaran iman supernatural. Amin. Karena saya percaya dan saya meyakini, saya berdoa sebelum akhir tahun ini, semua saudara akan sungguh-sungguh alami engkau berkemenangan dalam segala hal. Masalah ekonomi, masalah keluarga, kesehatan, semua akan alami terobosan dan kemenangan besar. Tapi ayo kita bangun takaran iman kita. Ayo kita pastikan kita hidup dalam takaran iman yang Tuhan berikan. Sehingga, katakan sehingga, aku diberi anugerah, aku diberi otoritas dan kuasa untuk menjadi penakluk dunia. Terjadilah. Beberapa firman memang yang membekas dan menggores hati saya. Terutama waktu Pastor Stephen berkata, kita itu memang harus betul-betul melekat pada Tuhan ya. Berserah penuh pada Tuhan. Jadi apapun yang terjadi itu tidak akan mempengaruhi kita. Saya merasa nggak perlu lagi takut sekarang gitu dengan adanya berita gonjang-ganjing sana sini, bencana alam sana sini. Memang tadinya agak terpengaruh karena berita itu gencar. Ya, kalau kita lihat berita di media, mungkin di surat kabar, di TV, saya juga jarang lihat TV, tapi karena saya selalu pegang handphone, di handphone itu kan selalu ada WA dan sebagainya, itu selalu ada mungkin hoax dan sebagainya. Ceritanya memang serem-serem dan memang kadang-kadang takut juga kalau seperti itu gitu. Kalau misalnya mendadak ada megatrust gitu, kita malam lagi tidur. Tapi dengan firman tadi itu saya lebih dikuatkan bahwa saya nggak perlu takut sebenarnya. Apapun yang terjadi kan yang menentukan Tuhan. Saya lebih dikuatkan. Jadi saya merasa bahwa saya ini anak Allah ya. Saya pewaris kerajaan sorga. Takut apa dengan segala macam yang ada di dunia ini, dengan fakta dunia. Jadi ada rasa bahwa saya ini luar biasa gitu, berdiri teguh gitu, berpegang pada firman dan selalu memeluk Tuhan sebagai Bapa saya gitu. Hal yang sama juga harus dilakukan dalam hidupmu. Engkau harus membangun pikiran Kristus. Engkau harus membangun logika ilahi. Katakan sama-sama, aku harus membangun pikiran Kristus. Aku harus membangun logika ilahi. Kenapa? Karena ketika saudara mulai membangun pikiran Kristus dalam hidupmu, engkau mulai membangun logika ilahi dalam dirimu. Pertimbangan dan pemikiran yang saudara miliki jadi berbeda. Sumbernya bukan dari fakta, sumbernya dari firman.
menurut yang telah difirmankan. Itu yang menjadi dasar pemikiran dan pertimbangannya Abraham. Sehingga ketika dia menghadapi fakta yang ada, dia tidak menjadi lemah. Karena fakta lahiriah tidak menjadi bahan pertimbangan. Tapi firman yang dari Tuhan, itulah yang menjadi dasar pertimbangan Abraham. Sehingga dia mengambil keputusan untuk semakin percaya. Imannya tidak jadi lemah. Oh come on, katakan amin. Oh tadi justru pada saat aku dengar itu, jadi kayak roh aku tuh kayak menunjuk, yes, aku percaya Tuhan, aku sepakat dengan Pastor Stephen. Aku juga mau melihat aspek-aspek kehidupan aku yang tahu, maksudnya sampai sekarang ini belum mengalami terobosan. Aku pengen gitu. Jadi aku juga langsung tadi tuh teriak gitu loh, Tuhan, aku berdoa minta aspek-aspek apa aja yang aku sampai sekarang ini masih belum mengalami terobosan. Aku rindu dan aku berdoa supaya hal itu terjadi gitu, terjadi terobosan itu sebelum akhir tahun ini. Tuhan membawa engkau naik dari satu level kemuliaan, naik ke level kemuliaan yang lebih lagi, naik ke level kemuliaan yang lebih tinggi lagi. Karena engkau memiliki logika ilahi, imanmu jadi aktif, imanmu jadi agresif, dan terjadilah sesuai imanmu. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan